Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dwisrani Rahayu dari Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi dengan NIM 721142009. Di sini saya akan menjelaskan bab 10 yaitu kredit dan hukum perjanjian pinjaman dalam mata kuliah hukum bisnis dengan dosen Bapak Prabowo Yudo Jayanto, SMSA. Yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian kredit, kedua, jenis-jenis kredit, ketiga, dasar-dasar pemberian kredit, keempat, perjanjian kredit, kelima, jaminan dan agunan kredit, keenam, fungsi jaminan kredit, ketujuh, prinsip-prinsip jaminan kredit, pengikatan jaminan kredit, dan macam-macam jaminan kredit. Pengertian kredit. Secara etimologis, istilah kredit berasal dari bahasa Latin, yaitu credere, yang berarti kepercayaan. Menurut UU nomor 10 tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jenis-jenis kredit. Yang pertama, menurut tujuannya, yaitu kredit modal kerja atau KMK dan kredit investasi atau KI. Yang kedua, menurut dana yang diberikan, yaitu cash loan dan non-cash loan. Yang ketiga, menurut jumlah kredit, dibagi menjadi kredit korporasi dan kredit retail. Yang keempat, menurut penggunaannya, yaitu kredit konsumtif, kredit produktif, dan kredit profesi. Yang kelima, menurut penarikannya, yaitu kredit konvensional dan kredit dengan menggunakan kartu kredit. Yang keenam, menurut jangka waktunya, ada kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Kemudian, menurut agunan atau jaminan, yaitu kredit dengan agunan umum, kredit dengan agunan khusus, dan kredit dengan agunan berupa simpanan. Dasar-dasar pemberian kredit. Menurut UU nomor 10 tahun 1998, pasal 18 ayat 1, dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikat yang baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Menurut UU nomor 10 tahun 1998 pasal 18 ayat 2, Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penerapan prinsip 5C dalam penyaluran kredit. Menurut Hermansyah tahun 2027 dalam bukunya halaman 64. Yang pertama ada karakter atau calon nasabah memiliki sifat pribadi yang baik. Kedua, capacity, yaitu kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya dan mampu melunasi utangnya. Ketiga, conditional of economy, yaitu melihat kondisi ekonomi dan usaha permohonan kredit untuk memperkecil risiko. Yang keempat, collateral, yaitu pengamanan atas risiko uang prestasi nasabah. Kelima, capital, yaitu melakukan penelitian kondisi modal pemohon kredit. Perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah perilaku pinjam-meminjam uang yang disertai dengan penyerahan hak atas sejumlah kekayaan dari debitur sebagai jaminan pelunasan utang. Fungsinya yang pertama, sebagai perjanjian kredit. Yang kedua, sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur. Yang ketiga, sebagai alat untuk melakukan pemantauan kredit. Sifatnya yaitu bersifat pokok atau perjanjian dasar atau obligator. Bentuknya, bentuk perjanjian baku atau standard contract. Jaminan dan agunan kredit. Menurut SK Direksi Bank Indonesia nomor 23/69/Cap/Dir tertanggal 28 Februari 1991, jaminan yaitu suatu keyakinan kreditur bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Pasal 1 angka 23 UU nomor 10 tahun 1998. Agunan yaitu jaminan pokok yang diserahkan debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ada dua jenis agunan, yaitu agunan pokok dan agunan tambahan. Fungsi jaminan kredit. Pasal 1131 KUH Perdata. Fungsi jaminan sebagai upaya pemenuhan kewajiban debitur yang dinilai dengan uang, yaitu dipenuhi dengan melakukan pembayaran. Prinsip jaminan kredit. Pertama, kekayaan seseorang merupakan jaminan utangnya. Kedua, kekayaan tersebut juga mencakup benda yang akan diperoleh atau dimiliki pada kemudian hari. Ketiga, kekayaan benda tersebut meliputi benda bergerak dan tidak bergerak. Yang keempat, kreditur tidak dibenarkan mengambil barang jaminan untuk langsung dimiliki dan dianggap sebagai pelunasan utang debitur. 8. Pengikatan jaminan kredit. Pada dasarnya dalam hubungan pemberian fasilitas kredit selalu ada hal jaminan kredit atau secured loan, yaitu kekayaan debitur yang bersangkutan.
Pemberian kredit tanpa jaminan atau unsecured loan diartikan sebagai kredit tidak dijamin dengan harta debitur yang ditunjuk secara khusus. Macam-macam jaminan kredit. Jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan penjaminan yang dilakukan oleh kreditur atau bank terhadap suatu penjaminan yang dilakukan oleh debitur terhadap krediturnya. Jaminan perseorangan atau penanggung utang atau borrower. Dalam pasal 1820 KUHP dinyatakan bahwa penanggungan utang adalah suatu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi pada pihak lainnya bahwa ia menanggung pembayaran suatu hutang apabila debitur tidak menepati janji. Macam-macam jaminan kebendaan. Pertama, gadai. Prinsip gadai yaitu hak kebendaan, perjanjian asesoir, perjanjian berbentuk bebas, objek gadai, dan benda jaminan dikuasai kreditur. Kewajiban pemegang gadai. Pertama, bertanggung jawab atas hilangnya barang gadai. Kedua, tidak boleh menggunakan barang gadai. Ketiga, jika barang hendak dijual, harus diberitahukan kepada pemiliknya terlebih dahulu. Hak pemegang gadai. Yang pertama, menjual barang gadai dengan kekuasaan sendiri. Kedua, menggadaikan kembali barang gadai tersebut, kecuali apabila ditentukan lain di dalam perjanjian. Ketiga, hak untuk menahan barang gadai. Berakhirnya gadai, yaitu yang pertama, berakhirnya atau hapusnya perjanjian pokok. Kedua, kreditur melepaskan haknya. Ketiga, musnahnya benda gadai. Keempat, karena suatu sebab yang mengakibatkan kreditur menjadi pemilik dari barang yang dipegangnya sebagai jaminan tersebut. Yang kedua, hak tanggungan. Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998, hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Bentuk perjanjian. Yang pertama, perjanjian utang piutang dibuat dengan akta autentik maupun dengan akta di bawah tangan. Yang kedua, perjanjian pembebanan dilakukan dengan akta PPAT yang disebut akta pemberian hak tanggungan. Asas hak tanggungan. Yang pertama, perjanjian hak tanggungan adalah perjanjian asesoir. Kedua, droit de suite atau Zachtgevolg. Yang ketiga, droit de préférence atau privilege. Keempat, hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi. Kelima, objek hak tanggungan atau benda jaminan tidak boleh dijanjikan untuk dimiliki sendiri oleh kreditur. Keenam, asas spesialitas dan publisitas atau hak tanggungan wajib didaftarkan. Keenam, pelaksanaan eksekusi hak tanggungan mudah dan pasti. Objek hak tanggungan yang pertama hak milik, kedua hak guna usaha, ketiga hak guna bangunan, keempat hak pakai atas tanah negara yang wajib didaftarkan dan menurut sifatnya dapat dipindah tangankan. Yang kelima, hak pakai atas hak milik. Subjek hak tanggungan yaitu para pihak yang mempunyai kewenangan secara hukum untuk bertindak sebagai pemberi atau penerima hak tanggungan. Penerima atau pemegang hak tanggungan yaitu siapapun yang berwenang melakukan perbuatan perdata untuk memberikan utang. Berakhirnya hak tanggungan. Pertama, karena hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan. Kedua, dilepasnya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan. Yang ketiga, pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri. Keempat, hapusnya hak atas tanah yang dibebankan hak tanggungan. Yang ketiga, hipotek. Menurut buku kedua KUH Perdata, hipotek adalah hak kebendaan atas benda tak bergerak sebagai pelunasan atas suatu perikatan. Hipotek kapal laut, yaitu kapal-kapal Indonesia yang berukuran minimal 20 meter kubik isi kotor dapat dibukukan di dalam register kapal menurut ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan dalam suatu undang-undang tersendiri, menurut UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang pelayaran. Keempat, fidusia. Dasar hukumnya yaitu UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Pengertian fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pasal 1 Angka 1. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda yang bergerak, baik yang terwujud maupun yang tidak terwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani oleh hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan pasal 1 Angka 2. Prinsip fidusia. Prinsipnya adalah benda yang dijadikan jaminan fidusia atas fasilitas kredit yang diterima untuk sementara dialihkan kepada pihak yang menerima fidusia. Objek fidusia. Benda yang dapat dijadikan benda jaminan dalam fidusia adalah benda-benda bergerak. Hapusnya fidusia. Yang pertama, berakhirnya perikatan pokok. Kedua, pelepasan hak oleh kreditur. Ketiga, musnahnya benda jaminan. Macam-macam jaminan perorangan. Pertama, jaminan pribadi, yaitu jaminan dari pihak ketiga untuk kepentingan debitur untuk krediturnya, yang berupa kesanggupan pihak ketiga tersebut untuk membayar pinjaman uang yang merupakan kewajiban debitur apabila debitur bukan prestasi.
Kedua, jaminan perusahaan. Prinsipnya sama dengan jaminan pribadi. Yang membedakan adalah pada jaminan perusahaan, pihak ketiga sebagai penanggung adalah perusahaan yang menanggung dengan kekayaan perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.